Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dream of Deen. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para sahabat Dream of Deen dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, Dream of Deen akan membacakan sebuah kisah yang sangat mengagumkan, yaitu kisah keislaman Hamzah, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dijuluki dengan singa Allah. Dalam Sirah Nabawiyah karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri diceritakan sebuah kisah mengagumkan, yaitu masuk Islamnya Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu memeluk Islam di saat situasi Mekah sedang memanas. Ketika Nabi Muhammad SAW dan para sahabat menderita akibat teror, intimidasi dan penindasan kaum musyrikin Quraisy, Allah Ta'ala mencurahkan seberkas cahaya dengan masuknya Islam Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Beliau dijuluki dengan singanya Allah Azza wa Jalla, Asadullah, karena keberaniannya. Beliau dijuluki dengan Asadullah karena keberaniannya dalam membela agama Islam. Beliau masuk Islam di penghujung tahun ke-6 kenabian, tepatnya pada bulan Dzulhijjah. Adapun sebab keislamannya Sayyidina Hamzah adalah pada suatu ketika Abu Jahal melewati Rasulullah SAW di Bukit Safa. Lalu dia menyakiti dan menganiaya beliau. Rasulullah SAW diam saja, tidak berbicara sedikit pun kepadanya. Kemudian Abu Jahal memukul tubuh Rasulullah dengan batu di bagian kepala sehingga memar dan berdarah. Setelah itu dia pulang menuju tempat pertemuan kaum Quraisy di sisi Ka'bah dan berbincang dengan mereka. Ketika itu budak perempuan Abdullah bin Jud'an berada di kediamannya di atas Bukit Safa menyaksikan peristiwa yang dialami Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di saat bersamaan, Hamzah datang dari berburu dengan menenteng busur panah. Maka dia pun memberitahukan perihal tersebut kepada Hamzah akan perlakuan Abu Jahal terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyikapi itu, sebagai seorang pemuda yang berani dan dihargai di kalangan suku Quraisy, Hamzah marah dan bergegas mencari Abu Jahal. Dia pergi dan tidak peduli dengan orang yang menegurnya. Hamzah pun menyiapkan segalanya untuk memberi pelajaran kepada Abu Jahal. Manakala dia masuk ke Masjidil Haram, beliau pun bertemu Abu Jahal sembari berkata, "Hai si hina dina, engkau berani mencaci maki keponakanku padahal aku sudah memeluk agamanya." Kemudian Hamzah memukulinya dengan gagang busur panah dan membuatnya terluka dan babak belur. Melihat itu, sebagian orang-orang dari Bani Makhzum dari suku Abu Jahal terpancing emosinya, dan begitu pula dengan orang-orang dari Bani Hashim dari suku Hamzah. Abu Jahal pun melerai dan berkata, "Biarkan Abu Imarah julukan bagi Hamzah, sebab aku memang telah mencaci maki keponakannya dengan cacian yang amat jelek." Keislaman Hamzah awalnya sebagai pelampiasan rasa percaya diri seorang yang tidak sudi dihina oleh tuannya. Namun kemudian Allah melapangkan dadanya. Beliau kemudian menjadi orang yang berpegang teguh dengan Al-Urwatul Wuthqa dan menjadi kebanggaan kaum muslimin. Ketika Hamzah masuk Islam, kaum musyrikin Quraisy mulai mengurangi gangguan mereka terhadap Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka sadar Hamzah akan menjadi pelindung Nabi dan kaum muslimin apabila mereka ganggu.
Semua orang mengakui kehebatan Hamzah karena punya ketangkasan bermain pedang, berkuda dan memanah. Tak seorang pun yang berani berhadapan dengan Hamzah termasuk ketika perang. Begitu Allah meninggikan dan memuliakan derajat orang-orang yang dicintainya. Wafatnya Sayyidina Hamzah. Hamzah wafat ketika perang Uhud. Beliau terbunuh oleh tombak Washi, seorang budak Jubair bin Mut'im yang diiming-imingi bebas dari budak apabila bisa membunuh Hamzah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut sedih ketika mendengar kewafatan Sayyidina Hamzah. Saat perang Uhud, Rasulullah berdiri di hadapan jasad pamannya yang luka parah. Beliau bersabda, seandainya saja Sofiyah tidak menemukan jasadnya, pasti dia akan meninggalkannya hingga Allah Ta'ala mengumpulkannya di perut binatang buas atau burung. Rasulullah SAW juga bersabda, penghulu para syuhada pada hari kiamat adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Ketika Sayyidina Hamzah wafat, turunlah ayat Al-Quran di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Azza wa Jalla mati. Bahkan mereka hidup di sisi Allah, mereka diberi rezeki. Surat Al-Imran ayat 169. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ayat ini turun berkenaan dengan wafatnya Hamzah radhiyallahu anhu dan para sahabat. Demikian kisah masuk Islamnya Sayyidina Hamzah yang sangat mengagumkan. Semoga kita bisa memetik hikmah dan iktibar dari keteguhan beliau membela Islam dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.